Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Dewa Setia, NIM 1060 1030 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mengerjakan sebuah soal sistem persamaan linear dari mata kuliah aljabar linear. Langsung saja, ini soalnya ya. Sebuah sistem persamaan linear di mana x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 8, negatif x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 1, 3x1 dikurangi 7x2 ditambah 4x3 sama dengan 10. Metode yang digunakan di sini menggunakan eliminasi Gauss ya, dan nanti akan dibuktikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Karena saya akan jelaskan sederhananya, yaitu yang awalnya sebuah sistem persamaan linear akan diubah menjadi sebuah matriks yang diperluas. Terus setelah itu dari matriks tersebut akan dibuat sebuah matriks eselon baris. Nah, setelah dibuat sebuah matriks eselon baris ya, untuk menentukan x1 dan x2 itu kita perlu menggunakan metode substitusi. Sedangkan nanti pada metode eliminasi Gauss-Jordan itu tidak perlu menggunakan substitusi, jadi akan menggunakan cara yang sama hingga terbentuk matriks eselon baris tereduksi. Langkah pertama ya, sesuai yang tadi saya sebutkan, di mana sistem persamaan linear ini kita harus ubah menjadi sebuah matriks ya, alias matriks yang diperluas atau diperbesar. Nah, bisa dilihat pada kolom 1 sampai kolom ketiga ya, 1 2 3 ini merepresentasikan dari koefisien x1, x2 dan x3. Sedangkan pada kolom keempat ini mencerminkan konstanta dari masing-masing persamaan linear. Oke, selanjutnya yaitu sesuai dengan sifat matriks eselon baris, di mana di bawah satu utama ini kita harus ubah menjadi 0 0 ya semuanya. Nah, caranya kita akan ubah negatif 1 ini menjadi 0, yaitu pada baris kedua 1 dikalikan baris ke 1 dan ditambahkan dengan baris kedua. Jadi angka 1 dikalikan dengan 1 ya, baris ke 1 ya, 1 hasilnya 1 ditambahkan dengan baris kedua. Baris kedua adalah negatif 1, maka 1 ditambah dengan negatif 1 hasilnya adalah 0. Begitu pula pada kolom-kolom kolom-kolom di sampingnya, seperti negatif 2 ya, yang terdapat pada baris kedua ini dikali di 1 dikalikan 1 ya, 1 baris ke 1 lalu ditambahkan dengan baris 2 baris kedua yang di sini adalah negatif 2, maka hasilnya negatif 1. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut pada yang selanjutnya, yaitu kita akan mengubah angka 3 ini menjadi 0 ya. Oke. Nah, oke, ketiga ya. Nah, pada baris ketiga negatif 3 dikalikan baris ke 1 ditambahkan dengan baris ke-3, dan negatif 3 dikalikan dengan baris ke 1, negatif 3 dikalikan 1, maka hasilnya menjadi negatif 3 ditambahkan dengan baris ketiga yaitu 3, hasilnya adalah 0. Begitu pula dengan angka di sampingnya, yaitu kolom-kolom di sebelahnya, yaitu contoh di sini ada negatif 7, lalu maaf negatif 3 dikalikan baris ke 1 ya, sama dengan 3, negatif 3 maksudnya, lalu ditambahkan dengan negatif 7, negatif 3 ditambahkan dengan negatif 7, hasilnya menjadi negatif 10. Begitu pula dengan yang negatif 2 ini ya, dihasilkan dari 4 ya. Di sini kan baris ketiganya 4 ya. Negatif 3 dikalikan dengan baris ke 1. Nah, baris ke satunya di sini 2, maka negatif 3 dikalikan dengan 2 itu hasilnya negatif 6, ditambahkan dengan baris ketiga yaitu 4, maka hasilnya akan menjadi negatif 2. Oke. Begitu pula yang negatif 14 ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah negatif 1 ini menjadi 0 menjadi 1 maaf ya, sesuai dengan sifat dari matriks eselon baris ya. Oke, caranya pada baris kedua dikalikan dengan negatif 1 ya, baris kedua ini dikalikan dengan negatif 1, 0 dikalikan negatif 1 0, ini 1 dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya menjadi 1. Nah,
negatif 5 dikalikan dengan negatif 1 maka hasilnya negatif 5. Begitu pula dengan 9 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya negatif 9. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengubah ya angka negatif 10 yang terdapat pada baris ketiga ini menjadi 0 ya, sesuai dengan sifat dari matriks eselon baris. Caranya pada baris ketiga 10 dikalikan baris kedua yaitu 1 dan ditambahkan dengan baris ketiga yaitu negatif 10. 10 dikalikan 1 hasilnya 10 ditambah negatif 10 adalah 0. Nah, seperti ini. Begitu pula dengan kolom di sampingnya yaitu 10 dikalikan negatif 5 hasilnya 50 ditambahkan negatif 2 hasilnya 50 negatif 52. Lalu 10 dikalikan dengan 9 90 ditambahkan dengan negatif 14 jadi negatif 104. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat angka negatif 52 ini menjadi 1 ya, sesuai dengan sifat eselon baris. Nah, caranya bagaimana? 10 ini salah ya, harusnya negatif 1 per 52 dikali dengan baris ketiga ya. Jadi negatif 1 per 52 dikalikan dengan 52 negatif 52 itu hasilnya akan menjadi 1, dan negatif 152 dikalikan dengan 104 itu hasilnya menjadi 2. Nah, setelah di sini kita bisa melihat bahwa matriks ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi matriks eselon baris. Selanjutnya kita akan konversi matriks yang telah menjadi matriks eselon baris ke dalam sistem persamaan linear kembali. Nah, bisa dikatakan seperti ini ya, sesuai ya, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 8. Lalu x2 dikurangi 5, x3 sama dengan negatif 9, dan x3 ini sama dengan 2. Oke, next. Nah, lakukan substitusi untuk mengetahui nilai dari x1 dan x2. Ya, kita lihat. Nah, karena di sini x3-nya sudah diketahui, bisa dibilang kita bisa mencari nilai dari x2 ini. Oleh karena itu, kita akan mencari nilai x2 terlebih dahulu. x2 dikurangi 5x3 sama dengan negatif 9. x2 dikurangi 5, karena nilai x3 ini sudah diketahui ya, di sini adalah 2, maka kita bisa tulis ini menjadi angka 2 ya, sama dengan negatif 9. x2 dikurangi 5 dikali 2 sama dengan 10 sama dengan negatif 9. Nah, kita bisa pindahkan ruas dari negatif 10 ini, karena pindah ruas jadinya menjadi angka positif. Akhirnya negatif 9 ditambah 10, maka x2 sama dengan 1. Di sini kita sudah bisa melihat nilai x2 dan juga x3. Kita bisa mencari nilai x1 ya. Nah, oke, kita lihat di sini x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 8 ya. Nah, lalu x1 ditambah x2 nilainya tadi sudah diketahui 1, kita buang jadi 1 ditambah 2, x3 juga sudah diketahui 2, kita tulis saja di sini 2. Nah, sama dengan 8. x1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 8. x1 ditambah 5 sama dengan 8. Maka kita akan pindahkan ruas dari si negatif 5 ini menjadi negatif 5. Maka x1 ditambah x1 sama dengan 8 dikurangi 5, maka x1 hasilnya adalah 3. Di sini bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian dari sistem linearnya adalah himpunan penyelesaian sama dengan 3, untuk x1 nya 3, x2 nya 1, dan x3 nya adalah 2. Oke, selanjutnya sesuai yang tadi di awal saya sebutkan, di sini kita juga akan membuktikannya dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, yang dimana eselon baris yang tadinya hanya eselon baris yang pada metode Gauss, dalam metode Gauss-Jordan ini kita akan pakai gitu sampai eselon baris reduksi. Oke, nah tadi kita hanya sampai matriks ini, sedangkan pada
metode Gauss Jordan, kita akan ubah ya matriks ini menjadi matriks eselon baris tereduksi. Oke, caranya bagaimana? Kita akan ubah terlebih dahulu ya. Oke, ini harusnya baris ke-1 ya. Salah. Nah, jadi 1 dikalikan dengan baris kedua ya. 1 dikalikan baris kedua sama dengan hasilnya 1 dan ditambahkan pada baris ke-1. Wah, itu negatif 1 dikalikan baris kedua, baru itu hasilnya negatif 1 dan ditambahkan dengan baris ke-1. Jadi ini seharusnya negatif 1 ya, salah. Nah, lalu kita bisa lihat juga negatif 1 ya dikalikan dengan negatif 5, hasilnya 5 ditambahkan dengan 2, maka hasilnya 7. Begitu pula yang pada baris kedua yaitu negatif 9 dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya 9. 9 ditambah 8 ya, baris ke-1-nya ada 8, maka hasilnya 17. Oke, selanjutnya kita akan ubah ya pada baris kedua ini negatif 5 ini menjadi 0 sesuai dengan sifat dari matriks eselon tereduksi ya. Di sini caranya 5 dikalikan baris ke-3 dan ditambahkan dengan baris ke-2. Jadi 5 dikalikan dengan baris ke-3. 5 dikali 0, 0 ditambahkan dengan baris kedua 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya 5 dikalikan baris ke-3 yaitu 1, hasilnya 5 ditambah baris kedua yaitu negatif 5. 5 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 0 gitu. Kita cek di sini. Nah, lalu di sini kita bisa lihat 5 dikali 2 itu hasilnya 10 ditambah negatif 9. Jadi ditambahkan dengan baris kedua 10 ditambahkan negatif 9, maka hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan ubah angka 7 ya yang di atas ini menjadi 1. Nah, oke. Caranya bagaimana? Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Pada baris ke 1 ya, ini harusnya 1 dikalikan dengan baris kedua dan ditambahkan dengan baris ketiga. Oke, di sini harusnya mungkin salah ya, bukan seperti ini, tapi yang benar adalah 1 atau 7 ya, 7 dikalikan dengan baris ketiga dan ditambah negatif 7 dikalikan dengan baris ke-3 lalu ditambah dengan baris ke-1. Oke, ini harusnya salah ya. Ini harusnya negatif 7 dikalikan baris ke-3 dan ditambahkan dengan baris ke 1 gitu ya. Jadi hasilnya nanti negatif 7 dikalikan dengan 1 itu menjadi negatif 7 lalu ditambahkan dengan baris ke-1 yaitu 7, maka hasilnya adalah 0. Itu pula dengan 17 negatif 7 dikali dengan baris ketiga ya, baris ketiga, maka hasilnya negatif 14. Negatif 14 ditambahkan dengan baris ke-1 yaitu 17, hasilnya adalah 3. Oke, bisa disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah X1 nya 3 dan X2 nya 2, X1 nya 3, X2 nya 1 dan X3 nya adalah 2. Oke, kita coba lihat ya, seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.